Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu komunikasi yang sehat part 2, yaitu di halaman 21. Seperti yang saudara lihat, kita akan melanjutkan minggu yang kemarin. Saudara-saudara, komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau komunikasi kita salah, saudara-saudara, akibatnya adalah sangat fatal sekali. Oleh sebab itu, kita harus belajar bagaimana cara kita berkomunikasi. Saudara, yang jelas komunikasi itu harus dari hati dan diterima oleh orang lain itu dari hati yang sama. Jadi kedua-duanya mempunyai hati yang bersih. Jangan sampai yang berbicara hatinya baik, kemudian yang menerima hatinya tidak baik, atau sebaliknya. Jadi di sini diperlukan seseorang yang berkomunikasi, dua-duanya mempunyai hati yang baik. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Saudara-saudara, kedua-duanya bisa dilatih. Baik yang mendengarkan itu perlu latihan. Orang bisa mendengarkan itu perlu latihan. Mendengarkan itu seperti otot yang perlu dilatih. Kalau saudara sudah melatih mendengar, maka saudara bisa mendengar. Jadi penting sekali kita melatih untuk mendengar. Dan juga saudara-saudara, di dalam hal saudara menjadi pembicara, di dalam hal saudara bertanya, itu pun saudara bisa melatihnya. Ya, jadi dua-dua, baik yang mendengar maupun yang berbicara atau yang bertanya, itu dua-duanya bisa dilatih. Ya. Kemarin kita sudah sampai, saudara-saudara, coba kita lihat di halaman 19. Saya mau membicarakan mengenai miskomunikasi dari sisi pembicara, supaya saudara ingat ya. Saudara-saudara, ingat, sebagai pembicara jangan buru-buru. Kalau kita berkata-kata jangan buru-buru. Karena kalau saudara buru-buru berkata-kata, itu bisa yang disampaikan dan yang dimaksudkan itu bisa beda. Ya, jadi saya punya maksud apa, tapi saya sampaikan apa, bisa beda. Yang kemarin kita sudah memberi contoh. Jadi di dalam kita menyampaikan sebagai pembicara, kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kemudian yang kedua, kalau sebagai pembicara, gaya bahasa kita jangan bertele-tele, ya, jangan muter-muter. Ya, kalau saudara diinjek, maaf, kamu nginjek saya. Ya, tolong jangan menginjak saya. Jangan tanya, kamu tentara, kamu polisi, punya keluarga tentara, punya keluarga polisi, nggak usah begitu, nggak usah muter-muter. To the point saja, ya, oke. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah orang yang kurang bisa mengungkapkan isi hati. Saudara-saudara, jadi kita harus belajar mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain. Ada orang yang dilahirkan dalam satu lingkungan sehingga dia tidak bisa berbicara, menyampaikan isi hati. Pikiran, perasaan, keinginannya nggak bisa menyampaikan, nggak biasa menyampaikan itu. Ya, saudara, kita harus belajar kalau tidak bisa. Amin, saudara. Ya, jadi belajar. Kita ini di dalam hal berbicara, kita harus belajar. Sebagai pembicara, dalam hal kita bicara, harus belajar. Ya, kalau nggak bisa mengungkapkan isi hati, ya mulai aja belajar mengungkapkan isi hati kepada orang lain. Ya, jadi nggak ada orang yang nggak bisa. Sebabnya komunikasi itu penting. Karena komunikasi itu bukan cuma menyampaikannya, tapi berkomunikasi sampai orang yang kita ajak bicara itu mengerti. Ya, jadi pentingnya sampai orang itu mengerti. Kemudian yang keempat, jangan sekali-kali saudara berasumsi. Saudara meyakini
nggak boleh. Ya, saudara lebih baik tanya, saudara, apa yang saya katakan ini saudara mengerti? Kalau saudara mengerti, coba diulang apa yang saya katakan. Ya, jadi lebih baik begitu daripada saudara berasumsi, kelihatannya dia udah tahu. Ya, jangan. Oh, kelihatannya dia nggak tahu. Karena kelihatannya nggak tahu, saudara ulang. Orangnya yang sudah tahu tadi punya pikiran, udah tahu kok diulang-ulang, ya kan? Nah, lebih baik bertanya, apakah kamu udah tahu? Oh, oke, saya udah tahu. Yang kamu tangkap apa? Oh ya, saya disuruh mengerjakan ini. Oh, oke, sip. Ya, jadi jangan berasumsi. Ya, jadi saudara jangan sekali-kali berasumsi. Ini bahaya. Ya, meyakini tanpa fakta, tanpa kita tahu betul bahwa dia itu mengerti. Kalau dia belum mengerti, tanya, sudah mengerti? Belum, diulang lagi sampai orang itu mengerti. Ya, dimengerti. Kalau kita tanya, yang saya katakan tadi sudah tahu maksudnya, udah. Apa maksudnya? Ya, jadi begitu ya. Kemudian yang kelima, kita punya pandangan tentang si pendengar. Ya, kita punya pandangan kepada si pendengar, yaitu si pendengar ini, orang ini kelihatannya setiap kali diajak ngomong dia nggak ngerti-ngerti. Ya, terus saudara punya pandangan apa terhadap si pendengar tadi? Oke deh, saya nggak mau ngomong deh. Ngomong sedikit aja, atau karena dia nggak bisa ngerti-ngerti, saya akan coba terus ngomong terus. Ya, jangan saudara, pandangan kita terhadap si pendengar harus jelas. Dia itu seperti apa, ngerti nggak? Ya, jangan sampai kita merasa dia nggak ngerti. Ya, kita saudara-saudara kita ulang-ulang terus. Ya, karena pandangan kita. Kalau tadi yang kelima, asumsi kita, ini pandangan kita terhadap si pendengar. Orang itu kelihatannya pintar, saya ngomong gini aja udah tahu pasti. Atau orang itu bodoh, saya harus detail sungguh-sungguh. Ya, nggak boleh begitu. Ya, saudara, kita harus punya pandangan yang tepat kepada si pendengar. Ya. Jadi saudara mungkin karena saudara lihat orang itu pintar, ya saudara ngomongnya asal aja. Pasti dia ngerti, nggak boleh begitu ya. Kemudian kita harus tahu juga yang keenam, latar belakang pendidikan mereka, ya, suku dan budaya mereka. Maksudnya, saudara kalau saudara tahu dia pinter, ngomongnya ya yang sederhana aja. Ya, kalau orang tahu orang itu bodoh, kita ngomongnya yang detail sungguh. Tapi mesti jangan berasumsi, mesti jelas. Yang kita ngomong itu ditangkap apa enggak. Kalau nangkepnya apa. Apalagi hal-hal yang penting ya saudara. Jadi inilah miskomunikasi dari sisi pembicara. Oke, kemudian saudara, kita akan masuk di miskomunikasi dari sisi pendengar, yaitu halaman 22. Ya, saudara, sama. Kalau saudara lagi sebagai pendengar, jangan diajak ngomong, saudara kepengennya lari terus. Ya, jangan kita buru-buru, saudara-saudara. Ya, jangan kita buru-buru. Ya, biasa orang yang punya kebiasaan dengernya itu buru-buru. Coba saya mau ngomong, baru ngomong sedikit udah ditinggal pergi. Loh, kenapa kamu tinggal pergi? Saya udah tahu om. Nah, mesti ditanya, taunya apa? Saudara-saudara, saya pengalaman dalam hal itu. Kalau saya ngomong sama orang, saudara belum selesai udah ditinggal pergi. Ya, walaupun sudah berkali-kali dia salah, tetapi ngulang terus begitu terus. Sampai saya bilang, duduk di depan saya, ya kan? Kamu udah ngerti yang saya ngomong, ngerti om, ya. Tapi besok lagi salah lagi. Tahu nggak sebabnya? Saya tahu, baru kemudian saya tahu bahwa dia itu memang pelupa. Ya. Jadi akhirnya saya bilang kalau saya ngomong ditulis, ya kan? Itu saudara-saudara. Oke, ya yang kedua,
Ya, bukan bodoh, ya, tapi keterbatasan intelektual. Jadi kalau saudara ngomong sama anak TK, ngomong sama anak SD, ngomong sama anak SMP, sama SMA, mahasiswa, orang tua, saudara harus ngerti gitu ya. Jadi bukan karena bodoh. Anak kecil tuh kalau ngomong mesti diulang-ulang ya, dan kita mesti jelas begitu ya. Jadi kita mesti lihat keterbatasan intelektualnya mereka, bukan karena bodohnya ya. Yang ketiga, kalau saya ngomong sama saudara, ini bisa miskom loh saudara. Kalau saudara nggak kenal saya, ya kan? Saya ngomong sambil ketawa, ya. Saudara kalau nggak kenal saya, saudara bisa miskomunikasi sama saya. Itu Om Yuas, khotbah ngomongnya kayak orang ledek loh, ya kan? Tapi kalau saudara kenal saya, oh memang Om Yuas orangnya begitu ya. Jadi bukan berarti ngeledek gitu ya. Ya kan saudara? Jadi kalau saudara kurang kenal dengan pembicara itu juga bahaya ya. Maka itu orang yang khotbah selalu berbicara, saya memperkenalkan dulu ya kan. Saya ini punya 1 istri, 3 anak ya, dan lain sebagainya. Terus dia cerita-cerita supaya apa? Jangan miskom. Ya, suka yang mendengarkan itu miskomunikasi. Karena apa? Kurang kenal dengan pembicara. Yang keempat ini adalah pandangan tentang si pembicara. Ya, dia sudah image-nya nggak benar, saudara-saudara punya pandangan yang nggak baik. Saudara, apa yang diomong udah di blacklist. Ya, atau salah-salah ya, walaupun pembicaranya itu salah karena saudara bilang, wah ini malaikat yang baru turun dari surga, salah-salah pun dibilang itu betul, ya itu juga nggak boleh begitu. Itu namanya tetap miskomunikasi. Yang kelima, saudara-saudara, hubungan dengan si pembicara, ya. Kalau misalnya saya ngomong sama orang yang dekat dengan saya, ya pasti tidak miskom. Tapi kalau saudara hubungannya jauh dengan saya, bisa miskom. Oke. Kita akan lihat saudara-saudara di halaman 24. Ya. Matius 15 ayat 18 sudah saya kutipkan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah sebabnya saya katakan tadi, untuk membangun komunikasi yang baik, kedua belah pihak harus membereskan hati terlebih dahulu. Ya, jadi kalau saya ngomong sama saudara, hati saya harus bersih. Kalau saudara mau datang ke gereja, hati saudara juga harus bersih. Kenapa? Saudara-saudara, apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Jadi saudara, di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita sebagai pembicara maupun sebagai pendengar, saudara-saudara, pentingnya hati. Ya, dua-dua hatinya harus beres. Hatinya dua-duanya harus benar. Dua-dua hatinya harus mengingini hanya Tuhan. Jangan sampai saya mengingini hanya Tuhan, saudara punya keinginan di dalam hati saudara yang lain. Ya, atau sebaliknya, saudara hanya mengingini Tuhan, saya sebagai pembicara mengingini yang lain, bukan Tuhan. Ya, jadi saudara harus dua-duanya itu mengingini Tuhan. Ya, kedua belah pihak harus membereskan hati terlebih dahulu. Sebagai pembicara, kita doa. Ya, 40 setengah jam. Ya, setengah jam ya. Setengah jam kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai pembicara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Beresin hati. Kalau siapa tahu hatinya nggak beres, ya semua pelayan Tuhan membereskan hati. Juga saudara, waktu saudara beribadah, saudara juga datang terlebih dahulu. Untuk apa saudara? Membereskan hati. Ya. Jadi dua-duanya hatinya beres di dalam kita beribadah. Bagaimana di dalam hidup kita sehari-hari? Sama. Hidup kita sehari-hari
tiap pagi, tiap siang, tiap malam kita berdoa. Untuk apa? Hati ini dipastikan hati yang beres. Supaya baik kita berkomunikasi sebagai pembicara maupun sebagai pendengar, dua-duanya mempunyai hati yang beres. Supaya komunikasi kita adalah komunikasi yang baik. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yaitu halaman 25. Saya sudah tuliskan di situ supaya kita jangan miskomunikasi sebagai pendengar, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Masih ingat saudara-saudara? Kita sudah pernah bicara mengenai manajemen kemarahan, ya. Marah itu mesti di-manage, ya, diatur marah itu, ya. Saudara-saudara, marah itu mesti diatur, ya. Jangan sampai marah asal marah, ya. Marah itu mesti di-manage, mesti diatur, ya saudara-saudara. Dan itu saudara bisa lihat sendiri di dalam YouTube, saudara-saudara. Jadi yang sekarang di sini dikatakan setiap orang hendaklah cepat mendengar. Nah, kita tadi sudah bicara mengenai mendengar, ya, mendengar, ya, saudara, mendengar. Sebagai pendengar kita jangan sampai miskomunikasi. Ya, sebagai pendengar. Jadi sebagai pendengar kita mesti dengerin sungguh-sungguh, ya, dari hati yang bersih, ya, saudara. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ditanya atau kita berkomunikasi kepada orang lain, kita sedang mendengar, jangan cepat-cepat nyelak. Nyelak itu apa? Motong, ya, dengerin sungguh-sungguh. Ya, memang orang yang berbicara ada yang terus nggak mau berhenti, tapi jarang yang begitu, ya kan? Jadi anggap aja dia itu orangnya orang normal. Jangan saudara punya asumsi yang jelek. Wah, orang itu kalau ngomong dia nggak akan pernah berhenti, ya. Jangan saudara-saudara. Jadi dengerin sampai dia selesai. Maka itu di sini dikatakan, tetapi lambat berkata-kata. Dengerin, latihan, mendengar itu latihan, seperti otot, ya, saudara. Kalau saudara suka jalan, ya, otot saudara, otot kaki itu bagus, ya, karena dilatih. Saudara coba saudara jalan itu kalau saudara nggak latihan, jalannya itu lambat. Tetapi kalau saudara latihan jalan, setiap pagi jalan saudara bisa cepat, ya. Itu kayak otot. Ya, sama saudara-saudara, demikian juga latihan otot perut, ya. Perut jangan lemak saudara-saudara, tetapi saudara mesti sit up, ya. Kalau saudara sit up, Robi langsung pegangan perut, saudara-saudara. Kalau sit up saudara-saudara, otot saudara itu yang tadinya lemak itu jadi otot, ya. Jadi itu bisa dilatih, ya. Jadi ingat baik-baik, kalau saudara sudah biasa sit up itu 50 kali itu nggak rasa, nggak ada capeknya gitu. Jadi set gitu, ya. Oke, ya saudara-saudara. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jelas, ya. Yang hari ini kita mau bicarakan adalah mengenai kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Halaman yang ke-26. Ya. Ini ayat tadi, yaitu ayat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, itu kemudian dicoba saudara diurai, ya. 3 langkah kunci komunikasi, ya. Untuk berkomunikasi itu ada 3 langkah saudara-saudara, yaitu cepat mendengar, yang kedua lambat bicara, yang ketiga lambat marah. Lambat marah kita sudah ahli,
ya, kita bukan pemarah, ya. Kenapa kita bukan pemarah? Kita marah itu ada tujuannya. Jadi bukan mengungkapkan emosi, ya. Marah itu selalu harus ada tujuannya. Nah, saudara-saudara, dan marah itu harus tujuannya baik untuk kepentingan orang lain. Dan saudara-saudara, dan tidak itu saja, tapi dilihat manfaatnya. Ya, kalau saudara kira-kira marah itu membuat saudara itu seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan. Jadi jangan buang mutiara di mulut babi. Ya, jadi kalau saudara marah, ya saudara marah, kemudian orang itu saudara-saudara tetap aja begitu, marah lagi, begitu lagi, marah begitu. Padahal tujuannya saudara baik. Ya. Jangan sampai saudara tambah emosi ketemu dia. Tapi mesti gimana? Orang itu udah memang nggak bisa dibetulin. Dimarah juga nggak ada gunanya. Ya kan? Ya jangan dimarah. Ya udah, coba. Caranya gimana supaya dia bisa betul? Seperti saya tadi, ya kan? Oh, kalau begitu orang ini sebetulnya bukan karena dia tidak mau mendengar. Tapi orang ini memang pelupa. Oh, kalau lupa, jadi selalu saudara cari jalan keluarnya. Kalau pelupa, sekarang duduk di situ catat. Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi ini cara berkomunikasi. Jadi saudara-saudara, marah itu harus di manage, ya, mesti diatur, ya, saudara-saudara. Dan yang sedang kita bicarakan ini adalah cepat mendengar. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus biasa melatih telinga kita untuk cepat mendengar, ya. Jangan motong-motong, tapi untuk ngomong lambat. Nah, kita hanya bisa cepat mendengar kalau kita lambat berbicara, ya. Kalau kita bisa cepat mendengar kalau ngomongnya direm dulu, ya. Sekarang saudara-saudara, kita akan lihat next. Amsal 18 ayat 13, halaman 27. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, saya sudah tuliskan di situ. Ya, ini tulisannya, kutipan ayatnya pasti nggak salah. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, jadi saudara lagi diomong, lagi dengar, saudara motong, ya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, jadi dengerin dulu. Jangan sampai miskom. Apalagi motong. Itulah kebodohan dan kecelaannya, ya. Di sini katakan mendengar adalah seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin berfungsi dengan baik. Jadi kuncinya adalah harus ada keinginan untuk mendengar. Nah, ini yang penting, ya. Amin, saudara. Jadi kalau suami ngomelin, dengerin, ya. Jangan cepat dipotong, ya. Apa saudara? Harus ada keinginan untuk mendengar. Sebetulnya yang dimaksud dia itu apa? Ya. Kalau saudara punya asumsi, dasar suami cerewet, nggak didengar, jangan, ya. Apa yang saudara dengerin? Yang dimaksud itu apa? Ya, supaya sebagai pendengar tidak miskomunikasi. Jadi dengerin aja, dengerin. Jadi harus ada keinginan untuk mendengar, dan itu adalah seperti otot yang dilatih. Jadi kalau saudara lakukan ini, saudara-saudara pasti tidak miskomunikasi. Kenapa kita ribut? Miskomunikasi. Oke, sekarang ada ilmu untuk mendengar, yaitu di dalam halaman 28. Ya, ini saudara-saudara. Yang pertama, ingat kalau mendengar, jangan motong, yaitu yang pertama, berikan perhatian penuh 100%. Ya. Dengerin benar-benar, dengerin. Ya, 100%. Yang kedua, singkirkan penghalang atau distraksi. Jangan ada penghalang yang lain, ya. Saudara penghalangnya sambil dengar, sambil mikirin yang lain. Jangan, ya kan? Dengerin,
Pikiranmu di mana? Pikiranmu di situ. Matamu di mana? Matamu juga di situ, ya kan? Hatimu di mana? Hatimu juga di situ. Ya, pokoknya kehadiranmu kamu di situ, ya. Jadi harus saudara-saudara secara 100%. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini kan kalau ada orang ngomong, apa saudara di situ? Pandang pembicara. Nah, ya kalau selagi diomelin sama istri, ya saudara-saudara, mesti dipandang kontak mata. Jangan saudara begini, terus begini, ya itu namanya nggak mendengar 100%. Jadi mata, ya saudara, itu ketemu mata. Ya itu namanya saudara memberi perhatian secara 100%. Yang keempat, jangan potong pembicaraan. Yang kelima, sekali lagi, baik pembicara atau pendengar, jangan berasumsi. Ya, kalau saudara dengar, saudara nggak ngerti, atau untuk memastikan, ya saudara jangan ragu-ragu untuk tanya. Jadi yang diomong tadi begini ya, ya berarti orang itu yang berbicara kepada saudara itu, dia itu, wah orang ini betul-betul mendengar, orang ini betul-betul memberi perhatian, ya. Jadi saudara, kemudian yang keenam, waktu saudara mendengar jangan menghakimi, sekalipun itu di dalam hati saudara. Dasar, ya kan, cerewet. Kalau sudah sadar cerewet, saudara kupingnya di mana terusan? Matanya kemana? Ya, pikirannya kemana? Sudah kemana-mana. Ya, coba mulai sekarang bangun komunikasi yang baik. Ya, saya bangga, saudara, dengan tim kakak, saudara. Saya lihat itu, saudara, saya tuh kaget gitu. Loh, ini Mariana. Betul ini Mariana. Saya dengerin gitu ya. Cara ngomongnya, mimiknya, ya ininya apa, raut wajahnya, matanya, ya saudara. Terus gerakannya ini loh. Ini bukan Mariana atau Mariana. Jadi saya plototin terus. Loh, ini Mariana bukan. Ya. Nah, sampai ke situ saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita ini jangan menghakimi sekalipun di dalam hati. Ya. Saudara-saudara, yang ketujuh, hargai hak orang untuk berpendapat, ya. Kalau saya lihat Kalina, ya saudara-saudara, ya Kalina memang gayanya begitu. Tapi juga sudah berubah total. Udah nggak kayak Kalina juga. Ya, sampai saya godain gitu. Ini kayak ini ya. Kayak orang sudah lepas dari beban dosa. Gayanya itu, waduh, saudara, bagus banget ya. Dan saya surprise ya. Itu adalah gaya komunikasi yang baik ya. Saudara-saudara, jangan menghakimi di hati sekalipun ya. Saudara, kalau ada orang ngomong, jangan menghakimi dia walaupun nggak protes, tapi dalam hati. Sebab itu, saudara tidak akan bisa memberikan perhatian secara 100%. Ya, yang tadi saya katakan, pikirannya kemana, matanya kemana, ya, dan mana hatinya kemana, begitu ya saudara. Oke, yang ketujuh, dia kan lagi ngomong, saudara-saudara. Apa yang harus saudara buat? Hargai orang berpendapat. Mau pendapatnya salah, mau benar, tapi mesti dihargai. Ya, supaya saudara tidak miskomunikasi. Hargai. Kalau saudara sudah hargai, saudara baru saudara ngomong. Ya, menurut pendapat saya begini, menurut pendapat kamu begitu. Kalau menurut pendapat saya begini. Jadi baiknya gimana? Ya. Jadi belum selesai ngomong udah dipotong das. Nggak boleh, ya. Kita harus hargai hak orang lain untuk berpendapat, untuk bicara, untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi itulah yang namanya rekon, ya. Kalau saudara dia sudah berpendapat,
saudara udah nangkep apa yang diucapkan tadi, saudara ulang maksudnya begini, baru saudara tanya sama dia, kalau saya punya pendapat begini, coba kita rekon. Yang lebih baik pendapatmu atau pendapat saya, ya. Oke ya. Bisa kan saudara? Wah, bisa. Ya, saya lihat sudah ada perubahan yang signifikan, saudara-saudara. Ya. Dan kemudian yang ke-8, beri umpan balik yang saya katakan. Setelah saudara tangkap, jadi yang saya tangkap begini, ya kan? Kalau saya punya pendapat begini, mana yang lebih baik? Ya kan? Ya, oke. Kemudian saudara-saudara, kita lihat saja di halaman ke-30. Nah, saudara-saudara, ini yang saya bilang mendengar tadi, ya. Mendengar, ya, mendengar. Saudara bisa lihat kan? Ya, saudara-saudara mendengar yang bahasa Mandarinnya itu hitam, itu adalah telinga. Kalau dibaca satu-satu, ya. Semua gabungan, ya, tulisan Mandarin ini, yang hitam, yang orange, yang biru tua, yang warna stabilo, yang merah. Ya, saudara-saudara, itu seluruh gabungan itu mendengar. Ya. Jadi mendengar itu, kalau saudara rinci pertulisan, itu terdiri dari hitam itu, tulisan yang Mandarin hitam itu artinya telinga. Jadi mendengar itu membutuhkan telinga, kehadiran telinga. Ya, jadi dengerin sungguh-sungguh. Yang oren, saudara-saudara, yang oren itu pikiran. Jadi kalau saudara ingin mendengar, perhatikan telingamu ada di mana. Terus pikiranmu ada di mana. Oke, jelas saudara. Kemudian itu sebelah kiri, kiri atas, kiri bawah. Sekarang kanan atas. Ya, tulisan yang biru itu saudara, biru tua itu adalah kehadiran. Ya, kehadiran. Jadi kamu hadir nggak di situ? Ya, hadir nggak? Ya, kemudian yang biru stabilo, ya, yang warna stabilo itu mata. Ya, saudara. Jadi kalau saudara mendengar itu telinga harus di sana. Pikirannya juga 100% di sana. Kehadiranmu juga 100%. Kemudian matamu itu ketemu sama mata. Ya. Kalau kita belum, belajar. Ini yang master komunikasi itu Kalina, saudara-saudara. Jadi kita mesti belajar sama Kalina semua ini. Master, ya saudara. Oke, ya. Yang merah, saudara, merah. Merah itu, merah yang atas itu fokus. Jadi saudara kalau mendengar itu mesti fokus. Ya, fokus. Ya, tidak sekedar mata saja, tetapi kita fokus. Ya. Sudah pikirannya begitu, ya, matanya ke situ, tapi juga fokus. Yang merah bagian bawah itu hati. Ya, jadi saudara mendengar dalam bahasa Mandarin itu namanya keseluruhannya itu namanya mendengar dalam bahasa Mandarin itu ting. T-I-N-G. Ya. Ya, mendengar. Nah, mendengar itu supaya mendengar itu bisa 100% membutuhkan telinga, pikiran, kehadiran, mata, fokus, dan hati. Ya, jadi waktu dengar saudara diomelin sama siapapun, saudara-saudara, hatimu di mana? Ya, hatimu harus di sana. Harus fokus, mata harus ketemu mata, kehadiran kita di sana, pikiran kita
dan telinga kita ada di sana, ya. Saudara-saudara, nah, kemudian kita lihat halaman 31. Di dalam halaman 31 ini bahaya komunikasi. Asumsi dianggap sebagai kebenaran. Asumsi itu benar apa enggak, saudara? Belum tentu, ya kan? Jadi jangan berasumsi. Kalau mendengar, kalau nggak jelas, tanya. Atau lebih baik diulang. Ini ya. Saudara, kalau suami istri begitu, kira-kira gimana, saudara? Adem itu katanya. Ya kan? Dicoba. Ya. Kita sekarang sudah belajar mengenai berkomunikasi. Diterapkan. Ya, saudara-saudara. Baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, maupun di dalam komsel, maupun di dalam kakak. Terapkan ini, saudara-saudara, ya. Bahaya asumsi yang kedua, kalau asumsi itu negatif, saudara-saudara, gampang berubah menjadi curiga. Wah, curiga itu bahaya, saudara. Kalau habis curiga langsung salah paham, ya. Oke. Saudara, coba saudara lihat, saudara-saudara, kemudian sebentar, halaman 35. Nah, saya tanya ini, kalau saudara lihat gambar seperti ini, foto begini, atau saudara masuk di ruang tunggu atau di ruang tamu, saudara namu, suami madep ke kanan, matanya begitu, raut wajahnya begitu. Istri kemudian menghadap ke kiri, saudara, ke kiri bagi dia, ya. Terus kemudian wajahnya kayak begitu, matanya, raut wajahnya, gayanya begini. Kira-kira saudara ngomongnya waktu datang bertamu, terus gimana kira-kira? Sorry, lain kali aja. Saudara pikir apa kira-kira? Lagi ribut kan? Padahal dia lagi nunggu tamu nggak datang-datang. Capek deh. Udah janji, ya, nggak datang-datang. Udah pakai pakaian rapi, ya. Udah coba rambutnya aja sudah diuntai sedemikian rupa, ya kan? Tapi nggak datang-datang. Ya kan, janjinya jam berapa, ya kan? Kok sampai sekarang siang udah lebih dari jam makan belum datang, padahal dia janjinya pagi, ya kan? Capek deh, ya kan, saudara? Jadi kalau kita bilang lagi ribut, berasumsi nggak? Nah itu, maka itu lebih baik tanya begitu, ya. Ya, saudara, jangan berasumsi. Ayo kita lihat di halaman 36. Jadi bahaya asumsi, ya. Lambat berkata-kata itu bukanlah tidak berbicara sama sekali. Wah, diam aja lambat berkata-kata. Kok kamu diam aja, kenapa? Om katanya lambat berbicara. Salah, ya kan? Kemudian saudara ngomongnya pelan-pelan, lambat. Loh, kok ngomongmu pelan-pelan banget, lambat banget? Kenapa? Katanya bicaranya kita harus lambat untuk berkata-kata. Jadi lambat berkata-kata itu apa, saudara? Lambat berkata-kata adalah tidak mendominasi pembicaraan. Betul nggak? Betul. Tapi yang lebih tepatnya adalah berpikir sebelum membuka mulut. Jadi lambat berkata-kata itu artinya mikir dulu baru ngomong, ya. Jadi jangan belum selesai, jangan, saudara-saudara, ya. Oke, mari saudara-saudara kita lihat di dalam halaman 38. Ya. Di sini dikatakan kata-kata itu memiliki kekuatan. Ya, kata-kata kita itu memiliki kekuatan. Saudara, kalau saudara baca di dalam
Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan supaya membangun. Coba lihat nomor 2 apa saudara? Membangun. Ya. Kata-kata kita itu kalau saudara berkata-kata, biarlah kata-kata itu membangun. Ya, saudara-saudara, perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Karena kalau perkataan saudara itu membangun, maka itu menyembuhkan hati orang itu. Dan engkau sedang menguatkan hati orang lain. Jadi janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ya, kasih karunia itu disembuhkan dan dikuatkan. Jadi kita harus mempunyai perkataan yang baik untuk membangun. Nomor 2, supaya mereka nomor 1 disembuhkan, dan yang nomor 2 dikuatkan. Ya, jadi yang penting perkataan kita adalah perkataan yang baik. Saudara, kita akan lihat di halaman 40. Kata-kata yang memiliki kekuatan. Ya, ini dikutip oleh Voltaire. Ya, itu filosof dari Prancis. Itu begini kata-katanya. Nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Ya, jadi kalau saudara ngomong sama orang, saudara-saudara, yang saudara hargai itu pertanyaannya. Ya, bukan jawabannya. Ya, kenapa? Nah, nanti saudara akan bisa lihat. Di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus itu mengajukan pertanyaan itu sebanyak 339 kali pertanyaan. Sekarang, waktu Tuhan Yesus bertanya sebanyak 339 kali itu, apakah Tuhan Yesus butuh informasi? Enggak. Ya. Jadi bertanya adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Ya, saudara-saudara, karena apa? Pertanyaan itu adalah bernilai. Jadi saudara harus belajar untuk bertanya. Nanya itu ada ilmunya. Ya, oke. Saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara di halaman 43. Gimana supaya saudara bertanya? Saudara supaya bisa bertanya itu harus merasa ingin tahu. Jadi misalnya kita kan sukanya nggak bisa membuka pembicaraan kan. Ya, kayak misalnya Fraski gitu ya. Dia setengah mati itu untuk belajar untuk komunikasi gitu kan ya. Dia bilang aku ini nggak bisa, aku nggak bisa. Bisa. Gimana caranya bisa? Kalau kamu ketemu orang, kamu harus ingin tahu. Ya, miliki rasa ingin tahu tentang seorang itu. Waktu kita belajar bahasa Inggris untuk pertama kali, kalau ketemu orang mesti ngomong apa, Fraski? How are you? Bagaimana kabarmu? Kamu tinggal di mana? Kamu berapa keluarga? Ya kan? Kamu sebagai masih punya istri? Punya suami? Anakmu berapa? Nah, kan itu pembicaranya. Alamatnya di mana? Jadi saudara harus miliki rasa ingin tahu. Jadi bertanya itu lebih berbobot daripada menjawab. Ya, jadi bisa nggak, Fras? Bisa.
Coba di kakak ada banyak tamu yang baru. Ditanya, halo, kalau ya kan, namanya siapa, tinggal di mana, bapak berkeluarga, sekolahnya apa, atau sudah kerja, kalau kerja di mana, pokoknya ingin tahu soal dia. Ya kan, gampang kan? Ya, miliki rasa ingin tahu. Nah, maka itu kalau saudara bertanya sebagai apa tadi itu, sebagai konselor atau sebagai apa di kakak, ketua maupun asistennya, ya saudara-saudara ingin tahu, jangan sambil tanya, jangan sambil nyetir mobil. Kalau saudara perhatikan orangnya nabrak nanti. Nah, itu maksudnya ya kan. Perhatikan bahasa tubuhnya dia. Ya, bahasa tubuhnya tamu. Bahasa tubuhnya konseli tadi, ya. Kalau saudara ingin tahu, saudara tanya. Waktu tanya, perhatikan bahasa tubuhnya. Kemudian yang ketiga, jawaban konseli didalami dengan pertanyaan lagi. Jadi kalau dia udah jawab, how are you? Terus saudara tanya alamatnya di mana, dalemin lagi. Dia jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi. Jadi menjawab jadi jawaban tadi saudara tanya dan dijawab, saudara tanya lagi untuk mendalami dia, ya, mendalami keingintahuan kita. Kan banyak kita, nggak semua kita pintar ngomong, ya kan? Tapi kita bisa ngomong, saudara-saudara. Caranya gimana tadi? Tanya, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi. Maksudnya nanya lagi untuk apa? Mendalami keinginan tahu saudara. Sambil perhatikan bahasa tubuhnya mereka. Kalau bahasa tubuhnya mereka itu bohong juga ketahuan, ya kan? Atau saudara tanya gelisah, ya jangan dijablasin terus, ya kan? Nah, tapi kalau ditanya dia seneng, ya misalnya dia tamu, kita tanya, ditanyain terus perhatian ya. Nah, ya kan? Tapi kalau ditanyain terus kemudian dia rasa risih, ya lihat, jangan dilanjutin. Ya, berarti dia belum kenal kita lebih dekat. Tapi kalau udah kenal lebih dekat sama kita, dia fine-fine aja. Dia akan jawab terus, jawab lagi. Oh, koperasi ini kelihatannya naksir aku nih ya. Wah, gitu. Siapa tahu, gitu ya, saudara. Itu, ya, oke. Kita akan masuk ke halaman 45. Nah, kenapa sih kita tanya? Ya, ilmu bertanya tadi. Kenapa kita tanya? Pertanyaan ditanyakan bukan sekedar minta informasi. Ya, kan kalau saudara di kakak begitu, saudara tanya butuh informasi karena ingin tahu. Bukan, itu memang betul, itu cara bertanya. Tapi tujuannya bertanya untuk apa? Lihat. Bukan sekedar minta informasi, betul minta informasi. Tahu umurnya berapa, rumahnya di mana, sudah married atau belum, keluarganya ada berapa, atau anaknya ada berapa, istrinya ada berapa, ya kan? Atau suaminya ada berapa kali, ya kan? Nah, memang butuh informasi. Tapi tujuannya itu bukan minta informasi. Memang betul minta informasi, tapi tujuannya bukan begitu. Tujuannya di kakak kita tanya atau waktu kita konseling, ya saudara, mengkonseling orang, tujuannya itu supaya dia mikir, ya kan? Nanya itu supaya dia mikir. Lah kalau sudah mikir untuk apa? Itu membuka diri, maksudnya terbuka. Karena apa saudara? Di dalam kakak, saudara harus bisa melihat kedalamannya. Dia itu seperti apa? Kedalaman mana saudara? Bukan ke dalam keluarga, anak, istri, pendidikan, rumah. Bukan itu, bukan informasi itu. Saudara bertanya supaya dia berpikir. Begitu dia berpikir, saudara-saudara, supaya dia terbuka. Terbukanya untuk apa? Supaya saudara tahu. Oh,
dia ini sebetulnya anak Tuhan apa enggak. Kalau anak Tuhannya ini sudah pelayanan atau belum? Ya, kalau belum pelayanan atau sudah pelayanan, bagaimana baca Alkitabnya? Ya, bagaimana doanya? Ya, belum tentu orang yang pelayanan itu pasti punya hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab ada yang tidak. Ya, ada seorang yang bersaksi, saudara-saudara, dia pelayanan. Tetapi setelah dia punya anak 3, dia tetap pelayanan. Tapi minta diskon sama Tuhan. Enggak doa ya Tuhan, karena makan waktu. Enggak baca Alkitab ya Tuhan, karena makan waktu. Nah, saudara, akhirnya orang ini apa, saudara? Begitu temennya 2 kena COVID, 2 orang kena COVID, sebaya dia seumuran 30. Kemudian sepupunya kena COVID juga. Saudara-saudara, langsung itu badannya itu enggak punya tenaga. Ya, saudara-saudara. Jadi dulu dia mengandalkan dirinya sendiri. Berikutnya dia mulai mengandalkan Tuhan untuk balik saat teduh lagi. Tuhan, aku bukan aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam aku. Padahal dia sudah berusaha apa, saudara? Mandiri, tanpa Tuhan. Walaupun pelayanan, tetap pelayanan. Dia pelayanan musik dan dia pelayanan song leader. Ya, jadi saudara-saudara yang merasa kuat sekarang, ya kan? Satu saat kalau Tuhan sudah pukul kita, saudara akan tidak punya tenaga apa-apa dan saudara terpaksa akan kembali kepada Tuhan, ya. Oke, jadi saudara, supaya orang itu buka diri. Jadi di KK itu tujuannya apa? Supaya orang buka diri. Ya memang ada icebreaker-nya, ya kan? Tetapi sudah masuk pertanyaan-pertanyaan, matanya mesti lihat. Saudara-saudara, lihat sikapnya dia, ya. Oke. Kalau dia seneng ya mulai nanya lagi sampai ketemu apa tadi? Dia buka diri. Buka diri itu maksudnya apa? Hubungannya Tuhan tuh sampai di mana? Bukan soal pelayanannya, tapi hubungannya sama Tuhan. Penyerahan dirinya kepada Tuhan tuh sampai di mana? Itu maksudnya, ya. Oke. Nah, saudara, kalau tanya, jangan nanya sekali, tetapi yang ditanya itu ada 5 poin. Jangan. Yang ditanya 1, yang sekali tanya 1 pertanyaan. Paham ya? Ya, misalnya saya nanya, Fraski tinggal di mana? Ya gitu kan. Jangan Fraski tinggal di mana? Sama siapa? Sudah berkeluarga, yang ketiga, yang keempat, anaknya berapa? Ya itu nggak sempat pikir, karena kita tahu tujuan bertanya itu supaya dia berpikir. Nah kalau sudah bingung berpikirnya, gimana coba? Jadi gimana kalau sudah bingung berpikir? Ya dia gimana terbukanya? Ya kan? Jadi sekali tanya 1 pertanyaan. Yang ketiga, beri kesempatan mereka berpikir. Jadi kalau belum jawab, jangan pindah, ya. Tapi saudara lihat dulu, gelisah enggak? Kalau gelisah ya jangan. Tapi kalau enggak gelisah, saudara mesti apa dibilang saudara? Saudara kasih kesempatan dia berpikir, jangan next. Ya, maksudnya ngerti ya saudara ya. Nah, terus yang keempat, lebih banyak ajukan pertanyaan terbuka. Apa maksudnya pertanyaan terbuka? Yaitu di halaman 47. Wah, jamnya. Ya. Halaman 47. Pertanyaan itu ada 2 jenis. Yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ya. Di 4 Injil Tuhan Yesus menanyakan 339 pertanyaan. Oke. Next itu di halaman 49. Ya, ini pertanyaan tertutup. Intinya pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Ya kan?
Kamu sudah married? Sudah. Ya, kalau Robi bilang belum, ya kan? Ya kan? Jadi jangan pertanyaannya begitu, ya atau tidak. Gimana dia mikir, gimana dia bisa terbuka, ya kan? Kan kalau, oke, ya, istri Anda galak, ya, ya atau tidak. Ibu bergereja di mana? Tuh, di Taman Alfa, ya kan? Terus yang ketiga, boleh tahu siapa pendetanya? Itu Om Yohas. Ya, cuma gitu aja jawabannya, ya kan? Saudara nggak bisa gali lebih jauh. Coba sekarang pertanyaan yang terbuka di halaman 51. Ya, saudara, pertanyaan terbuka itu begini. Bagaimana perasaan Bapak saat tertangkap basah? Misalnya, siapa ini di sini yang sudah married? Ini, Henry. Oh, atau Om Ahok gitu. Om Ahok, gimana rasanya waktu tertangkap basah? Nah, ini jawaban konyol ini. Kedinginan. Ya ini namanya ini kocak, ya kan? Mestinya kan waduh, Om, betapa malunya saya, ya kan? Waduh, pikiran saya kacau, hati saya hancur, ya, tubuh saya lemes semuanya. Nah, habis ketangkap basah, ya kan? Nah, kalau jawabannya gimana Om? Ketangkap basah, waduh, kedinginan menggigil katanya. Ya itu kan kesiram. Ditangkap, disiram air, ya kan. Ya, jadi jawabannya jangan konyol-konyol begitu, ya kan. Ini kan cuma guyon, ya, canda. Ya, makanya perasaan Bapak ketika kata basah, ya mesti jawabannya begitu. Jadi jawabannya itu sampai menjelaskan, ya, supaya dia berpikir terbuka. Begitu terbuka, saudara bisa gali sampai kehidupan spiritualnya dia, ya, hubungannya dia sama Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana keadaan rohani ibu? Kan dia pasti bilang, oh, kan nggak bisa baca ya atau tidak. Dia mesti jelasin, saya pelayanan A, pelayanan B, tetapi saya sekarang sudah nggak baca Alkitab lagi, nggak saat teduh lagi. Hubunganku putus, kering rasanya, ya, seperti yang tadi saya saksikan, ya. Jadi dia akan jelas, oh, kalau gitu begitu ya, orang ini kasihan, ya, saudara, supaya saudara bisa pulihkan kembali hubungan dia dengan Tuhan. Yang ketiga, seperti apa sifat orangnya, misalnya, ya, saudara-saudara. Kita tanya seperti apa? Seperti apa itu kan butuh penjelasan kan? Wah, orangnya seperti, ya, jelasin. Ya, orangnya sih kayak orang sih. Tapi kelakuannya itu, waduh, wajahnya, ya, waduh, ya kan? Hatinya, waduh, ya kan? Ya, dia kan akan uraikan, ya. Jadi saudara kalau bertanya harus dengan pertanyaan terbuka. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau belajar berkomunikasi untuk menolong orang lain. Kami mau bertanya untuk menggali, untuk bisa berkomunikasi. Haleluya, haleluya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah tahu kehendak Allah. Angkatlah tanganmu ke surga. Buatlah komitmen dengan Tuhan.
Saya mau seperti apa yang Engkau firmankan. Saya mau belajar mendengar dan saya mau belajar bertanya. Saudara-saudara, setelah saudara mendengar firman Tuhan, untuk berkomunikasi begitu amat mudah. Saudara dan saya bisa memulainya dengan keinginan tahu kita terhadap orang lain. Ada kabar baik, berita baik. Semua kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yesus Tuhan, ubah kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan, ubah kami semua, supaya kami dapat menolong sesama kami. Supaya kami dapat menolong sesama kami yang sudah jauh dari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Apapun kegiatan mereka, supaya mereka mempunyai hubungan spiritual dengan Tuhan, hubungan roh. Tuhan, pakailah kami untuk memulihkan hubungan sesama kami dengan Tuhan. Yang pertama-tama, supaya kami memulihkan hubungan kami dengan sesama kami. Angkat tanganmu saudara, bicara dari hatimu kepada hatinya Tuhan. Ayo saudara, bicara kepada Tuhan. Ini adalah waktunya. Inilah waktunya saudara-saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kita mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama, supaya membawa sesama kami dapat berkomunikasi yang baik dengan Tuhan. Ayo saudara-saudara, berkomunikasilah yang baik dengan sesamamu, supaya saudara bisa membawa orang lain berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Belajar mendengar, belajar bertanya, supaya mereka berpikir, supaya mereka terbuka, supaya mereka dapat mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara kita, walaupun mereka sudah pelayanan, tetapi hubungan mereka jauh dari Tuhan. Mari kita berkomunikasi dengan sesama kita. Mari kita berkomunikasi dengan sesama kita, supaya mereka dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus, Engkau sudah menjamah kami semua, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.